Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembahasan materi terkait praktik akuntansi biaya untuk kasus PT Purindo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Renata dan ada rekan saya Aida Rizky, Feli Kamayani, dan Jehan Ramah Fadila. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama, itu soalnya sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki. Nah, untuk alasan-alasannya, yang pertama itu untuk meningkatnya variasi atau keragaman produk. Jadi untuk PT Purindo ini kan awalnya itu hanya memang memproduksi satu jenis barang saja, yaitu sosis. Nah, sampai saat ini juga masih memproduksi satu jenis barang. Tetapi untuk kelompok pelanggannya, dia itu ada dua kelompok pelanggan utama, yaitu dari segmen retail dan non-retail. Nah, meskipun ada dua pelanggan yang berbeda itu tuh juga kemasannya itu tuh berbeda. Seperti kalau segmen retail itu dengan kemasan plastik yang dicetak berwarna. Nah, setiap kantongnya itu berisi 10 sosis. Selanjutnya yang kedua itu segmen non-retail itu tuh kemasannya plastik transparan tanpa cetakan dan setiap kantong itu berisi 10 sosis. Nah, dari perbedaan kemasan ini atau keragaman produk ini dari jumlah isi per kemasannya juga ini membuat proses produksi atau perhitungan harga pokok produksinya itu tuh menjadi lebih kompleks sehingga sistem perhitungan biayanya itu harus di-upgrade atau tidak bisa menggunakan biaya manufaktur atau biaya manual. Kemudian yang alasan kedua itu tuh meningkatnya biaya tidak langsung. Jadi kemajuan teknologi dan otomatisasi membuat biaya tidak langsung menjadi semakin besar, seperti biaya penyusutan mesin, penyesuaian produksi saat beralih antar produk. Kemudian untuk saat ini atau pada tahun 2016 itu PT Purindo itu dijalankan oleh mesin otomatis yang dikendalikan sistem komputer canggih. Namun jika biaya tidak langsung masih dialokasikan dengan metode lama secara manual, hasilnya itu tidak mencerminkan penggunaan sumber daya secara akurat. Biaya-biaya ini tidak dipengaruhi langsung oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Sehingga penggunaan dasar alokasi seperti jumlah potongan sosis per kategori produk itu tidak lagi mencerminkan pemakaian sumber daya yang sebenarnya. Selanjutnya, alasan ketiga itu karena meningkatnya persaingan pasar. Nah, persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan PT Purindo ini tuh untuk memiliki sistem perhitungan biaya yang lebih akurat agar dapat menetapkan harga yang kompetitif. Saat ini PT Purindo itu menghadapi tekanan dari pelanggan non-retail, yaitu untuk menurunkan harga jual. Nah, meskipun mereka mengakui bahwa kualitas sosis yang diproduksi oleh PT Purindo ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pelanggan tersebut itu menyatakan bahwa jika harga tidak dapat diturunkan, mereka terpaksa akan beralih ke pemasok lain. Nah, oleh karena itu, sistem perhitungan biaya yang masih bersifat manual itu tuh perlu ditinjau ulang agar perhitungan biayanya untuk perusahaan PT Purindo ini memiliki informasi biaya yang lebih akurat dan dapat mengambil keputusan penetapan harga secara tepat. Selanjutnya, untuk yang nomor dua, jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan menggunakan tiga langkah berikut. Untuk yang A, penelusuran biaya langsung atau direct cost tracing. Yang B, tempat penampungan biaya tidak langsung atau indirect cost pools. Dan yang C, dasar alokasi biaya, cost allocation base. Dengan catatan, aplikasikan langkah-langkah tersebut hanya untuk biaya manufaktur saja. Untuk langkah-langkah perbaikan sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo ini, untuk yang langkah A, penelusuran biaya langsung atau direct cost tracing, itu biaya kemasan itu seharusnya dialokasikan, tidak seharusnya dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis per jenis produk, karena harga kemasan berbeda antara produk retail dan retail.
maka biaya kemasan harus ditelusuri langsung ke jenis produk masing-masing. Jadi untuk permasalahan tersebut perbaikannya itu dengan menetapkan kode biaya kemasan spesifik untuk masing-masing tipe produk seperti ada barcode-nya. Selanjutnya, gunakan sistem pencatatan real time agar biaya tersebut agar biaya langsung seperti kemasan, bahan baku, dan tenaga kerja tidak dicampur atau dirata-ratakan. Dari perbaikan tersebut itu, penelusuran biaya kemasan akan lebih akurat dan mencerminkan perbedaan nyata antar produknya. Untuk yang kedua, dengan langkah dengan tempat penampungan biaya tidak langsung atau indirect cost pools itu kan di PT Purindo ada 6 aktivitas yang diidentifikasi. Yang pertama ada pencampuran adonan sosis, yang kedua ada pengisian adonan sosis ke kulitnya, yang ketiga ada pematangan sosis, yang keempat pemotongan sosis, kelima persiapan pengemasan, dan yang keenam ada pengemasan sosis. Untuk eh, tempat penampungan biaya tidak langsung ini, itu perbaikannya bisa menggabungkan aktivitas yang pertama sampai dengan yang keempat, yaitu pencampuran, pengisian, pematangan, dan pemotongan menjadi satu tempat di tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi. Karena dari aktivitas 1 sampai 4 itu adalah eh, perusahaan itu melakukan aktivitas produksi dari produk sosis tersebut. Dan untuk aktivitas yang kelima dan keenam atau persiapan pengemasan dan pengemasan sosis ini adalah produk sosis yang sudah jadi dikemas untuk didistribusikan. Maka untuk aktivitas 5 sampai 6 ini itu dijadikan satu ke tempat penampungan biaya pengemasan. Sehingga untuk dua tempat penampungan biaya tidak langsung ini itu dilakukan agar alokasinya lebih relevan dan efisien, yaitu ada dua tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi dan tempat penampungan biaya untuk aktivitas pengemasan sosis. Selanjutnya, untuk yang ketiga, dengan dasar alokasi biaya atau cost allocation base. Untuk dasar alokasi cost biaya ini, perusahaan itu menetapkan dasar alokasi berdasarkan hubungan sebab akibat antara aktivitas dan produknya. Jadi untuk aktivitas produk yang produksi atau tadi yang sudah saya sebutkan, aktivitas yang pertama sampai keempat itu dasar alokasinya berdasarkan jumlah potongan sosis. Untuk persiapan pengemasan atau aktivitas yang kelima itu berdasarkan alokasi waktu persiapan. Dan untuk pengemasan sosis itu yang aktivitas keenam itu di dasar alokasinya berdasarkan jumlah kemasan. Dengan dasar alokasi yang sesuai itu, pembebanan biaya jadi lebih akurat dan adil, tidak membebani produk secara sembarangan. Kemudian untuk yang ketiga, klasifikasikan seluruh biaya perusahaan menjadi A. Biaya di tingkat unit yang dihasilkan, B. Biaya di tingkat batch, C. Biaya untuk memelihara produk, D. Biaya untuk memelihara fasilitas. Kemudian untuk biaya tingkat unit yang dihasilkan itu adalah biaya yang terjadi setiap kali satu unit produk dibuat. Kemudian untuk biaya di tingkat batch yang produksi itu biaya yang terjadi setiap kali satu batch dilakukan terlepas dari beberapa banyak unit dalam batch tersebut. Kemudian yang ketiga ada biaya di tingkat batch yang pengiriman itu biaya yang timbul setiap kali dilakukan pengiriman batch produk ke pelanggan. Kemudian ada biaya untuk memelihara produk, itu biaya yang terjadi untuk mendukung atau memelihara setiap jenis produk tanpa tergantung jumlah unit atau batch-nya. Kemudian yang kelima, biaya untuk memelihara fasilitas itu adalah untuk menjalankan dan memelihara seluruh fasilitas atau pabrik, tidak langsung berhubungan dengan produk atau batch tertentu. Untuk yang pertama itu ada biaya bahan baku, itu termasuk ke biaya tingkat unit yang dihasilkan. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu biaya tingkat unit yang dihasilkan juga. Kemudian ada biaya overhead, itu kecuali biaya listrik, kemasan, dan departemen teknik produksi, itu termasuk ke biaya untuk memelihara fasilitas. Kemudian untuk biaya listrik pabrik, itu masuk ke biaya tingkat unit yang dihasilkan. Kemudian untuk biaya kemasan, itu juga sama biaya tingkat unit yang dihasilkan. Kemudian untuk biaya departemen teknik produksi itu masuk ke biaya di tingkat batch yang produksi. Kemudian biaya iklan itu biaya untuk memelihara produk. Yang biaya
pengiriman itu biaya di tingkat batch pengiriman. Kemudian biaya perawatan truk pengiriman itu masuk ke biaya di tingkat batch pengiriman juga. Kemudian biaya departemen pemasaran masuk ke biaya untuk memelihara produk. Yang selanjutnya biaya departemen pengiriman itu tingkat batch pengiriman. Kemudian yang terakhir biaya administrasi dan umum itu masuk ke biaya untuk memelihara fasilitas. Untuk soal keempat, berdasarkan informasi tambahan, hitunglah berapa besarnya subsidi silang menghitung biaya manufaktur. Nah, untuk menghitung berapa besarnya subsidi silang yang terjadi antar produk ini, yang pertama ini untuk perhitungan dalam nomor 4 ini tuh bisa ada datanya itu ada di buku halaman yang pertama ini produknya kan tadi udah dijelasin di awal itu ada dua pemasok ya itu tuh ada dari retail dan non retail. Nah untuk jumlah kemasannya sendiri itu untuk produk retailnya itu ada 800.000 itu udah diketahui di halaman 94. Kemudian untuk non retailnya itu jumlah kemasannya itu 320.000. Nah untuk jumlah potongan sosis per kemasan itu ada di buku halaman itu jumlah potongan buat yang retail itu ada 10 potong per kemasan, non retailnya 100 potong per kemasan. Nah, untuk jumlah potongan sosis yang diproduksi itu tinggal dikalikan antara jumlah kemasan dengan jumlah potongan sosis per kemasan. Jadinya untuk yang retail itu 800.000 dikalikan dengan 10. Jadi hasilnya 8 juta. Selanjutnya untuk yang non retail itu jumlah kemasannya 320.000 dikali dengan 100 potongan sosis per kemasan hasilnya 32 juta. Untuk total jumlah potongan sosis yang diproduksi itu ada 40 juta. Nah, untuk menghitung jumlah batch-nya itu ada keterangan tambahan yaitu satu batch itu terdiri dari 10.000 potong. Nah, itu juga udah diketahui di halaman 90. Nah, untuk perhitungannya jumlah batch retail itu dari jumlah potongan sosis yang diproduksi bagian retail yaitu 8 juta dibagi dengan satu batch-nya itu ada 10.000 potong, menghasilkan 800. Untuk yang non-retail itu juga sama, itu dari 32 juta dibagi dengan 10.000 potong, hasilnya itu 3.200. Selanjutnya, untuk mencari total biaya kemasan pada tahun 2015, itu dari jumlah kemasan dikali biaya kemasan. Untuk total biaya kemasan ini, itu dihitung dari kedua produknya, yaitu retail dan non-retail. Untuk yang retail, 800.000 dikali dengan 120 rupiah, ditambah untuk yang non-retail 320.000 dikali dengan 600 rupiah. Maka totalnya jumlahnya menjadi 96 juta ditambah 192 juta. Untuk total biaya kemasannya menjadi 288 juta. Selanjutnya, untuk tabel di bawah ini, yang pertama ada produk retail. Untuk jumlah potongan sosis yang diproduksi 8 juta itu dihasilkan dari perhitungan di atasnya. Dan yang non-retail itu 32 juta. Itu juga dari perhitungan yang pertama tadi. Untuk total dari jumlah potongan sosis yang diproduksi itu 40 juta. Selanjutnya untuk persentase dari retail itu 20%. Itu didapatkan dari eh, proporsi jumlah potongan sosis yang diproduksi dari produk retail dibagi dengan total jumlah potongan sosis yang diproduksi. Jadi dari 8 juta dibagi dengan 40 juta, untuk hasilnya adalah 20%. Dan untuk non-retailnya 80% itu dari 32 juta dibagi dengan 40 juta. Selanjutnya untuk alokasi biaya kemasan itu dari persentase setiap produknya, persentase jumlah potongan itu dikali dengan total biaya kemasannya, perhitungan di atasnya, yaitu sebesar 57.600 itu dari 288 juta dikali dengan 20% untuk yang retail. Dan untuk yang non-retail itu dari
288 juta dikali dengan 80%. Untuk total alokasi biaya kemasannya, yaitu sebesar 288 juta, sama seperti total biaya kemasan di atas. Kemudian yang selanjutnya untuk alokasi biaya kemasan menggunakan ABC, itu untuk jumlah kemasan produk retailnya sebesar 800.000 dan non-retailnya itu 320.000. Ini sudah diketahui di soal halaman 94. Kemudian untuk harga kemasan retailnya itu Rp120 dan non-retail itu sebesar Rp600, itu juga sudah diketahui di halaman 90. Kemudian untuk alokasi biaya pengemasan itu perkalian antara jumlah kemasan dikalikan dengan harga kemasan, yaitu untuk retailnya 96 juta. Kemudian untuk alokasi biaya kemasan non-retailnya itu juga sama, jumlah kemasan dikali harga kemasan sebesar 192 juta. Untuk totalnya yaitu 282 juta. 88 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk biaya departemen teknik. Nah, untuk alokasi biaya departemen teknik dengan menggunakan sistem perhitungan biaya saat ini yaitu dengan produknya ada retail dan non-retail. Untuk jumlah kemasannya, untuk yang retail itu ada 8 juta. Itu sudah diketahui. Kemudian untuk yang non-retail ada 32 juta, itu juga sudah diketahui, sehingga totalnya menjadi 40 juta. Untuk persen dari kemasannya itu, untuk yang retail itu 20% itu didapat dari 8 juta dibagi 40 juta totalnya dikali 100% atau yang sama kayak perhitungan tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang non-retail juga sama caranya yaitu menjadi 80%. Sehingga untuk alokasi biaya kemasan untuk yang produk retail itu sebesar 43.392 juta itu didapat dari jumlah kemasan dikali persenan kemasan. Untuk yang produk non-retail, alokasi biaya kemasannya yaitu 173.568 juta itu didapat dari 80% dikali dengan yang 216.960.000 itu yang tadi retail juga yaitu untuk yang 216.960.000 itu sudah diketahui di buku halaman 94. Kemudian untuk yang alokasi biaya departemen teknik menggunakan sistem perhitungan biaya ABC yaitu yang retailnya itu jumlah batchnya itu ada 800, untuk yang non-retail 3.200 itu juga sudah sesuai dengan perhitungan yang tadi, sehingga totalnya 4.000. Untuk waktu persiapan per batch yaitu dalam satuan menit, untuk yang retail itu 20 menit, dan yang non-retail itu 10 menit. Nah, waktu tersebut itu sudah diketahui di buku halaman 90. Kemudian total waktu persiapannya itu menjadi yang retail itu 16.000 itu didapat dari jumlah batch dikali waktu persiapan per batch. Dan yang untuk non-retail itu menjadi 32.000 itu juga didapat dari jumlah batch dikali waktu persiapan per batch. Sehingga untuk waktu total persiapannya itu sebesar 48.000. Untuk yang persentasenya, untuk yang retail itu 33,33% itu didapat dari 16.000 atau total biayanya itu dibagi dengan 48 ribunya total dari retail dan non-retail. Kemudian untuk yang non-retail sendiri itu sebesar 66,67% itu juga didapat dari 32.000 dibagi 48.000 dikali 100%. Nah, untuk alokasi sehingga totalnya 100%. Untuk alokasi biaya departemen tekniknya itu untuk yang retail itu sebesar 72.320.000 itu didapat dari persentase 33,33% itu eh, dikali dengan 16.000 dikali dengan totalnya yaitu 216.960.000. Untuk yang non retail itu sebesar 144.640.000 itu dapat dari 66,67% dikali dengan totalnya 216.960.000. Sehingga totalnya tetap sama dengan yang atas yaitu 216.960.000. Nah, karena tadi sudah menghitung, oleh karena itu kita sekarang membandingkan untuk yang besar subsidi silang dari untuk yang perhitungan saat ini dan dengan perhitungan ABC. Untuk yang sistem perhitungan biaya saat ini itu
biaya kemasannya untuk yang produk retail itu sebesar 57.600.000 itu sudah sesuai perhitungan di atas. Untuk yang produk non retailnya itu sebesar 230.400.000 itu juga yang sudah sesuai perhitungan di atas. Untuk yang biaya departemen tekniknya itu produk retail sebesar 43.392.000 dan produk non retailnya itu sebesar 173.568.000. Sehingga total biaya untuk perhitungan biaya saat ini untuk yang produk retail itu sebesar 100.992.000. Sedangkan untuk yang produk non retail itu sebesar 403.968.000. Kemudian untuk yang menggunakan sistem perhitungan biaya ABC, itu untuk yang biaya kemasannya, untuk yang produk retail itu sebesar 96 juta. Sedangkan untuk yang produk non-retail itu sebesar 192 juta. Kemudian untuk yang biaya departemen teknik untuk produk retail itu sebesar 72.320.000 dan untuk produk non-retailnya itu sebesar 144.640.000. Sehingga total biaya dengan perhitungan biaya ABC untuk yang produk retail itu sebesar 168.320.000. Sedangkan untuk yang produk non retail itu sebesar 336.640.000. Kemudian pembebanan biayanya itu untuk yang produk retail sebesar 67.328.000 untuk yang non retail juga. Cuma kan itu bedanya yang satu positif, yang satu minus. Nah, bedanya apa? Kalau yang produk retail itu kenapa minus? Karena kan untuk yang sebenarnya jika dibebankan secara aktivitas, produk retail itu total biayanya itu 168 juta 320.000. Tetapi perusahaan ini menghitungnya itu hanya 100.992.000 sehingga kenapa minus itu disebut juga dengan under costed atau pembebanan biayanya itu terlalu rendah karena kan seharusnya dia menghabiskan biaya sebesar 168 juta tetapi hanya dihitungnya cuma 100 juta. Untuk yang produk non retail justru sebaliknya. Dia untuk perhitungan biaya saat ininya kan lebih besar yaitu 403 juta. Sedangkan untuk yang jika dibebankan sesuai aktivitas, produk non retail itu hanya menghabiskan sebesar 336.640.000 sehingga biaya pembebanannya itu terlalu tinggi atau over costed itu sebesar 67.328.000 sehingga nilai subsidi antar produk itu tetap sama yaitu 67.328.000. Perbedaannya untuk yang produk retail itu pembebanan biayanya terlalu rendah, sedangkan untuk yang produk non retail itu pembebanannya terlalu tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.